Yo minasan, spoiler lengkap chapter 1155 One Piece telah rilis dengan judul Rocks Pirates, di mana kita akhirnya mengetahui alasan terbentuknya bajak laut Rocks, yaitu Rocks di Sebek ingin menguasai dunia sepenuhnya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1155 One Piece kali ini, kita mendapatkan cover berwarna di mana semua kru topi jerami sedang berjalan di atas tangga kayu untuk menyeberang dari satu bangunan ke bangunan lain di sebuah kota. Spoiler pun dimulai dari akhir chapter sebelumnya minasan, di mana Loki mengatakan kepada Rocks bahwa mereka memang berada di Pulau Elbaf. Tetapi Loki memberitahunya bahwa ayahnya sedang pergi dalam sebuah ekspedisi. Loki pun sangat terkejut karena itu adalah pertama kalinya dia melihat manusia kecil. Kemudian Rocks pun bertanya kepada Loki, "Siapa namamu?" Lalu Rocks memerintahkan Loki untuk pulang dan memanggil ayahnya karena Harald harus mengobati luka-luka Loki. Tetapi Loki menolak dan menyerang Rocks, membuat Rocks menggunakan pedangnya untuk melakukan serangan balik. Loki pun berkata, "Apa yang membuatmu berpikir jika ayahku akan kembali hanya karena lukaku? Berani-beraninya kau memerintahku, kau terlihat seperti orang lemah." Kita lalu dijelaskan bahwa serangan pedang Rocks dikenal karena membuat benda-benda di sekitarnya terpental seolah-olah terkena dampak dari palu raksasa atau ledakan meriam. Rocks lalu tertawa, suara tertawanya "Vohahaha". Dia menertawai Loki yang sudah terluka parah minasan. Lalu kita diperlihatkan sebuah kilas balik di Reverie yang terjadi pada 8 tahun yang lalu, di mana para prajurit di Kastil Pangea melaporkan bahwa 5 raja telah diserang dan diculik oleh seorang pria besar yang berpakaian hitam. Kemudian kita melihat Imusama di ruangan bunga. Dia berkata, nyawa para raja rendahan itu tidak dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar terhadap Imusama. Dan ternyata Rocks juga ada di ruangan itu minasan, di mana Rocks sudah menduga bahwa Imusama memang tidak bisa diancam menggunakan 5 raja saja. Tetapi saat itu Marijoa sudah menjadi sangat berantakan. Lalu kita melihat bahwa Rocks sedang duduk di tanah di dekat Imusama. Dia memegang pistol di tangannya. Kita juga melihat seorang pelayan wanita yang berlutut di samping Imusama yang terlihat seperti Gungko. Dia mengenakan sesuatu yang mirip dengan pakaian biarawati dengan masker di mulutnya. Imusama menatap Rocks, sementara Rocks yang sangat marah mengancam Imusama. Dijelaskanlah bahwa berbeda dari semua yang pernah terjadi sebelumnya, dan untuk pertama kalinya seseorang berhasil masuk ke bagian paling dalam dari Marijoa, yaitu ke dalam ruangan bunga. Pria itu mengungkapkan dirinya sebagai pengagum Davy Jones, dan hanya itu yang dia lakukan. Dia tahu apa yang tidak bisa dia lakukan, tapi dia meninggalkan beberapa kata. Rocks memberitahu Imusama jika suatu hari nanti dia akan kembali ke ruangan bunga. Lalu Rocks bertemu dengan Harald di kota Marijoa ketika keduanya mencoba melarikan diri. Sialnya, karena mereka justru saling menyerang satu sama lain minasan. Dan tentu saja benturan haus Shokuhaki mereka mirip dengan Roger versus Shirohige atau Luffy versus Kaido, di mana pedang mereka tidak saling bersentuhan. Kita lalu dijelaskan bahwa bentrokan antara 2 orang asing itu menyapu habis semua yang berada pada jarak 5 km. Mereka saling memperkenalkan diri satu sama lain saat bertarung. Setelah bentrokan singkat, mereka melarikan diri bersama. Harald bertanya kepada Rocks,
Ke arah manakah Elbaf? Karena dia tersesat. Lalu Rox mengatakan kepada Harald kalau mereka berdua selamat, mereka harus bertemu lagi. Tapi Harald menjawab bahwa dia tidak akan pernah terlibat lagi dengan seorang penjahat. Lalu Harald pun melompat dari Red Line dan Rox terkejut melihat betapa gilanya Harald. Kita kembali dijelaskan bahwa meskipun telah diberikan perawatan darurat, Laksamana yang diserang Rox di Marijoa akhirnya meninggal dunia. Maka pemerintah dunia menaruh harga tinggi di kepala Rox, di mana kita melihat poster buronan Rox, tapi tidak bisa melihat jumlah bounty-nya minasan. Beberapa waktu kemudian, Rox menyerang sebuah kapal yang membawa upeti surgawi menuju Marijoa. Dan dia bahkan menghancurkan gerbang keadilan untuk bisa melarikan diri. Dengan uang dan kapal di tangannya, Rox memulai karir bajak lautnya. Selama tahun-tahun berikutnya, kapal bajak laut menjadi target baru Rox. Dia memainkan beberapa permainan Davy Back Fight untuk mendapatkan anggota kru baru. Namun, Rox belum secara resmi membentuk kru bajak lautnya. Jadi, mereka hanyalah sekelompok penjahat yang mengikuti Rox. Kembali ke masa sekarang, dalam kilas balik 48 tahun yang lalu, kita melihat bahwa Rox dan 6 anggota krunya sedang makan di istana Aurus bersama Harald dan Loki. Terlihat Loki sedang berbaring di tempat tidur dengan perban di tubuhnya. Ternyata Harald dengan cepat kembali dari ekspedisi ketika mendengar bahwa Loki terluka. Meskipun Loki hampir sepenuhnya pulih, namun Harald memintanya untuk tidak pergi lagi ke dunia bawah. Karena hal tersebut, Loki pun sangat senang melihat ayahnya kembali hanya untuk dirinya. Kemudian, Rox pun mengutarakan maksud dan tujuannya bertemu dengan Harald, di mana Rox ingin Harald bergabung dengannya karena dia tahu jika pemerintah dunia mengabaikan semua permintaan Harald. Tapi Harald menolak dan mengatakan bahwa dia akan kehilangan semua kepercayaan yang telah dia bangun dari negara-negara lain jika bergabung dengan para penjahat. Kemudian Harald bertanya kepada rekan-rekan Rox, mengapa mereka mengikuti pria itu? Shiki lalu menjawab, mengikuti siapa? Idiot ini. Jihahaha. Jangan buat aku tertawa. Kami bertindak sendiri. Bahkan jika Rox mati sekalipun, itu tidak akan ada pengaruhnya. Shiki sang Yakuza yang kelak dikenal sebagai singa emas. Lalu Stasi berkata, tepat sekali, tapi ada sesuatu dari rencananya yang terdengar seperti kesempatan cemerlang untuk menjadi kaya raya. Nona Bucking, sang perampok ilmiah atau bernama Buckingham Stasi. Kemudian Marlon yang berkata, pernah dengar tentang Hachinosu? Pulau Pembuangan, juga dikenal sebagai Pulau Bajak Laut. Itu adalah pulau tempat negara-negara dulu membuang para kriminal kejam yang tidak bisa ditangani oleh penjara mereka sendiri. Don Marlon, si gangster dari West Blue. Lalu Shirohige berkata, seharusnya itu adalah pulau tak berpenghuni tanpa makanan. Tempat di mana kau hanya menunggu kematian yang pasti. Edward Newgate, sang bajak laut yang kelak dikenal sebagai White Bird. Kemudian Wang Zi berkata, tapi dalam beberapa tahun terakhir, para kriminal itu justru bertahan hidup dan membentuk organisasi mereka sendiri. Menurutmu, apa penyebabnya? Wang Zi atau Ochoku, sang guru bajak laut, calon laksamana pulau bajak laut. Lalu Ganzui berkata, ada urat emas di bawah pulau itu. Beberapa organisasi bawah tanah mencium kabar itu dan memberi bantuan kepada para kriminal untuk menjadi sangat kaya. Ganzui, sang penyelundup. Ganzui adalah pria raksasa yang mengenakan baju zirah penuh yang kita lihat di God Valley dan salah satu zombie milik Moria di Thriller Bark.
Don Marlon adalah seorang gangster yang terinspirasi dari karakter seperti Vito Corleone, atau bisa jadi itu adalah ayahnya BG. Wang Zi atau Ochoku adalah pria yang mirip dengan Karibo dan Koribo. Tetapi tetap saja Rox kembali meminta Harald untuk bergabung dengannya. Loki keluar dari tempat tidur dan menguping percakapan antara Rox dan Harald. Loki menangis haru ketika mendengar kata-kata dari Rox. "Ikutlah denganku, Harald. Aku dan kau bersama, kita tak akan terkalahkan." Namun, Harald menyuruh Rox untuk menghentikan itu semua. Karena sekarang, Harald adalah seorang raja dari Elbaf. Rox lantas menganggap itu tidak penting karena menguasai dunia lebih hebat. Loki pun terkejut mendengar obrolan mereka karena dia akhirnya menyadari jika dia telah diselamatkan. Beberapa waktu kemudian, kita melihat beberapa kapal mendekati Pulau Hachinosu. Kita kembali dijelaskan bahwa apa yang terjadi 44 tahun yang lalu. Sejak saat itu, dengan Harald terus-menerus menolak ajakan Rox setiap kali ditawarkan. Dan akhirnya, rencana Rox bersama kelompok elit yang setuju dengannya akan segera dijalankan. Kita pun melihat Rox yang berteriak, "Ikuzo Yarodomo!" Bendera bajak laut Rox pun berkibar di lautan untuk pertama kalinya. Dan spoiler lengkap chapter 1155 One Piece pun hanya sampai di sini, minasan. Wah, ternyata benar Rox sangat ingin jika Harald ikut bersamanya. Kita juga akhirnya paham mengapa Kurohige justru ingin menjadi raja dunia, karena itu adalah warisan impian dari ayahnya. Oh iya, minggu depan One Piece libur. Ya. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.